Pernahkah kamu merasa hidup seperti terus menguji batas kemampuanmu? Ketika satu masalah selesai, masalah lain datang tanpa memberi jeda. Ada hari ketika bangun dari tempat tidur saja terasa seperti kemenangan kecil yang tidak dilihat siapapun. Kita mulai bertanya, apakah semua perjuangan ini benar-benar ada artinya? Atau jangan-jangan hidup memang hanya tentang bertahan selama mungkin? Pertanyaan seperti itulah yang diam-diam mengalir di sepanjang The Way of Kings karya Brandon Sanderson. Meskipun dibungkus sebagai novel fantasi yang penuh perang, sihir, dan kerajaan, inti ceritanya justru sangat manusiawi. Novel ini berbicara tentang bagaimana seseorang tetap memilih menjadi manusia yang baik ketika dunia terus memberinya alasan untuk berubah menjadi sebaliknya. Salah satu tokoh yang paling membekas adalah Kaladin. Ia mengenal kehilangan, pengkhianatan, dan penderitaan begitu dekat hingga harapan terasa seperti kemewahan. Namun, justru dari dirinya kita melihat bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah keputusan untuk tetap melangkah ketika hati dipenuhi keraguan. Kaladin mengingatkan bahwa luka tidak selalu membuat manusia menjadi lebih lemah. Kadang, luka justru mengajarkan kita memahami penderitaan orang lain dengan cara yang tidak mungkin dipelajari melalui kehidupan yang nyaman. Di sisi lain, ada Dalinar, seorang pemimpin yang mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini dianggap biasa. Ia hidup di tengah budaya yang memuliakan kemenangan perang dan kejayaan, tetapi ia mulai bertanya apakah kemenangan tanpa kehormatan benar-benar layak dirayakan. Pergulatan batinnya terasa sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Dunia sering mengajarkan bahwa hasil adalah segalanya. Selama berhasil, cara yang ditempuh dianggap tidak terlalu penting. Sanderson justru mengajak kita melihat bahwa perjalanan membentuk manusia jauh lebih dalam daripada tujuan akhirnya. Sebab keberhasilan yang dibangun di atas pengkhianatan seringkali hanya menyisakan kehampaan. Kemudian ada Shallan yang menyimpan luka di balik kecerdasan dan humornya. Ia memperlihatkan bahwa tidak semua orang yang tersenyum sedang baik-baik saja. Ada orang yang menggunakan tawa sebagai cara bertahan hidup. Ada yang terlihat kuat hanya karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Melalui dirinya, novel ini mengingatkan bahwa setiap manusia membawa cerita yang tidak selalu tampak dari luar. Mungkin karena itulah empati menjadi salah satu bentuk keberanian yang paling penting. Salah satu pesan yang paling kuat dalam novel ini adalah bahwa kehormatan bukanlah gelar yang diberikan orang lain. Kehormatan adalah pilihan yang diambil ketika tidak ada seorang pun yang sedang memperhatikan. Gagasan ini terasa sangat menyentuh di zaman ketika citra seringkali lebih dihargai daripada karakter. Kita hidup dalam dunia yang mendorong kita terlihat berhasil, terlihat bahagia, dan terlihat benar. Namun Sanderson seolah berbisik bahwa yang paling menentukan bukanlah bagaimana dunia melihat kita, melainkan siapa diri kita ketika semua penonton telah pergi. Meski demikian, kita juga perlu membaca novel ini dengan pikiran yang kritis. The Way of Kings sangat menekankan pentingnya pengorbanan, tanggung jawab, dan kehormatan. Semua itu adalah nilai yang luhur. Namun jika dipahami secara berlebihan, kita bisa tergoda meromantisasi penderitaan. Seolah semakin banyak seseorang menderita, semakin mulia dirinya. Padahal dalam kehidupan nyata, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Menjaga kesehatan mental bukanlah bentuk kepengecutan. Tidak semua luka harus dipikul sendirian agar seseorang dianggap kuat. Kita juga perlu bertanya tentang konsep kepahlawanan yang ditampilkan dalam cerita. Banyak tokohnya rela mengorbankan diri demi orang lain. Sikap seperti itu memang menginspirasi. Namun, apakah setiap orang harus selalu mengutamakan kepentingan orang lain hingga mengabaikan dirinya sendiri? Dalam kenyataan, batas antara pengorbanan yang sehat dan pengorbanan yang merusak seringkali sangat tipis. Menolong sesama adalah tindakan mulia, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri agar tidak hancur dalam prosesnya. Novel ini pun mengangkat semboyan yang sangat terkenal, yaitu bahwa perjalanan lebih penting daripada tujuan. Pesan ini indah karena mengingatkan bahwa proses membentuk karakter jauh lebih bermakna daripada sekadar mencapai hasil.
Namun, kita juga tidak boleh menafsirkan kalimat itu sebagai alasan untuk mengabaikan tujuan sama sekali. Perjalanan membutuhkan arah. Tanpa tujuan yang jelas, seseorang dapat terus berjalan tanpa pernah benar-benar bertumbuh. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan menghargai proses tanpa kehilangan arah yang ingin dicapai. Pada akhirnya, The Way of Kings bukanlah kisah tentang sihir atau peperangan. Novel ini adalah kisah tentang manusia yang terus berjuang mempertahankan nilai-nilai baik di tengah dunia yang seringkali tidak adil. Sanderson mengingatkan bahwa kita tidak dapat memilih semua keadaan yang datang dalam hidup, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk memilih respons terhadap keadaan itu. Mungkin kita tidak akan menjadi pahlawan yang dikenang sejarah, namun setiap hari kita memiliki kesempatan untuk memilih kejujuran daripada kebohongan, keberanian daripada ketakutan, dan kepedulian daripada sikap masa bodoh. Barangkali itulah makna kemenangan yang sesungguhnya. Bukan menjadi manusia yang tidak pernah jatuh, melainkan menjadi manusia yang setiap kali jatuh masih memilih bangkit dengan hati yang tetap memegang kehormatan.